Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi bersama Bapak yaitu Muhammad Nurul di pelajaran Pendidikan Agama Islam. Baik anak-anak semuanya, di pertemuan hari ini kita akan belajar di bab yang ketiga, yaitu tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar menambah keberkahan pertemuan dan pembelajaran kita. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita buka pertemuan ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar di bab yang ketiga, ya. Semua bersih hidup jadi nyaman. Apa itu? Yaitu tentang toharoh. Apa itu toharoh? Kalian mungkin pernah dengar atau sering dengar tentang toharoh, ya. Apa sih toharoh? Nah, toharoh secara bahasa itu artinya bersih, ya, atau bersuci. Yang bersuci atau bersih itu disebut juga dengan toharoh di dalam Islam. Nah, secara istilah, ya, secara syara, toharoh berarti membersihkan diri, pakaian, benda-benda lain dari najis dan hadas yang menggunakan cara yang sesuai dengan yang telah disyariatkan di dalam Islam. Ya, jadi toharoh itu bersih atau bersuci. Apa maksudnya? Maksudnya adalah membersihkan diri kita. Bukan cuma diri, tetapi pakaian juga. Bukan cuma pakaian, tetapi benda-benda lain ataupun tempat-tempat lain yang juga perlu dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari najis dan juga hadas. Caranya bagaimana? Caranya adalah sesuai dengan cara dan ketentuan yang sudah disyariatkan di dalam Islam. Tergantung pada jenis nanti najis atau hadasnya tersebut. Ya, jadi itu toharoh. Nah, lalu apa dalilnya? Nah, dalilnya diantaranya terdapat dalam sebuah hadis, ya. Ini potongan sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim. Kata Rasulullah, "At-tahuru syatrul iman." Bahwa tahur, kebersihan itu syatrul iman, sebagian atau setengah dari iman. Artinya, ketika kita adalah seorang yang beriman, maka kebersihan adalah sebuah keharusan gitu. Kenapa? Karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Kebersihan apa saja? Kebersihan yang seperti Bapak sebutkan tadi. Kebersihan diri kita, kebersihan pakaian kita, kebersihan lingkungan kita, bahkan yang tidak kalah penting adalah kebersihan hati kita, gitu. Loh, kok sampai ke hati? Iya, karena kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang kalian bisa lihat di sini, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Membersihkan diri artinya membersihkan diri raganya, badannya, dan juga membersihkan hatinya dari dosa-dosa. Ya, jadi Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertaubat, memohon ampun kepada Allah, gitu. Karena setiap kita, setiap manusia pasti punya dosa, pasti punya kesalahan, gitu. Tidak ada manusia yang tanpa kesalahan. Maka sebaik-baik manusia bukan manusia yang tanpa kesalahan, bukan manusia yang tanpa dosa, karena tidak ada manusia tanpa dosa. Ya, tapi sebaik-baik manusia adalah yang ketika dia berbuat dosa, ketika dia berbuat kesalahan, dia langsung ingat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah dan mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan atau mensucikan diri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas toharoh. Tadi kalau kita lihat pengertian toharoh yang di awal, toharoh itu membersihkan diri dari najis dan hadas. Ya, berarti toharoh itu atau pembersihan itu ada dua aspek, ya. Ada pembersihan dari najis dan ada pembersihan dari hadas. Pembersihan atau toharoh yang di sini tentunya toharoh secara lahiriah, secara fisik, ya.
Kalau pembersihan yang berikutnya berarti yang batiniah, yaitu pembersihan diri dari dosa dengan taubat. Nah, yang kita bahas di sini adalah pembersihan dari secara lahiriahnya, gitu. Jadi ada dua, ya, pembersihan diri dari najis dan pembersihan diri dari hadas. Nah, yang pertama pembersihan diri dari najis, ya. Nah, najis itu dalam Islam dibagi menjadi tiga. Ada tiga jenis najis, ya. Jadi najis dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada najis mukhafafah atau yang disebut dengan istilah najis ringan. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan najis mutawasitah atau najis pertengahan, najis yang sedang, tidak terlalu ringan dan tidak juga yang berat. Nah, yang ketiga yaitu najis mughaladah. Nah, najis ini adalah najis yang berat. Bagaimana cara mensucikannya? Nah, contoh daripada najis mukhafafah yang ringan itu misalnya air kencing anak-anak atau air kencing bayi laki-laki, ya, yang berusia kurang dari 2 tahun. Oke, perhatikan. Contohnya adalah air kencing bayi atau anak-anak, di sini berarti masih di bawah 2 tahun kan masih bayi, ya. Jadi air kencing bayi atau anak laki-laki, bayi laki-laki yang usianya masih kurang 2 tahun, ya. Dan dia hanya makan atau minum dari air susu ibunya. Itu hanya mengkonsumsi ASI seperti itu. Bagaimana mensucikannya? Kalau misalnya nih kalian lagi gendong adik, kalian punya adik yang usianya baru 2 bulan, 3 bulan, masih di bawah 2 tahun, masih minumnya air susu ibu, terus tiba-tiba kalian dikencingin sama adik kalian. Nah, itu namanya najis. Air kencingnya itu najis. Tapi jenis najisnya adalah najis ringan atau mukhafafah. Terus bagaimana cara mensucikannya? Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya cukup dengan hanya percikan air ke atas najis tersebut. Kalau misalnya bagian tangan kalian yang kena air kencingnya, berarti cukup bagian tangan yang terkena air kencing itu yang dibersihkan. Gitu. Cukup dipercikan aja, diguyur-guyur gitu, udah nggak apa-apa, hilang gitu. Karena kenapa? Karena ini termasuk najis mukhafafah, najis yang ringan, ya. Nah, yang kedua yaitu najis mutawasitoh, najis yang pertengahan, najis yang sedang, ya, nggak terlalu ringan tapi nggak terlalu berat juga. Nah, najis jenis ini contohnya misalnya adalah darah, nanah, muntah, mohon maaf nih, kotoran, ya, air seni atau air kencing, wadi, waji, ya, maji gitu, bangkai, cairan yang memabukkan atau minuman keras gitu, ya, susu, air mani binatang yang tidak halal dimakan, gitu. Itu termasuk najis juga. Misalnya mohon maaf susu babi, nah itu najis gitu. Karena babinya sendiri tidak halal dimakan, maka susunya juga menjadi najis seperti itu. Nah, bagaimana cara mensucikan dari najis seperti ini? Caranya adalah dicuci dengan air mutlak, ya. Air mutlak, air yang suci, ya, hingga hilang 3 perkara gitu. Yang pertama harus hilang secara ain, secara penglihatan, ya. Yang kedua harus hilang secara zatnya, yang ketiga harus hilang secara warnanya, yang keempat harus hilang secara bau dan rasanya. Jadi najis macam ini biasanya dia nanti akan dibagi lagi menjadi 2 kelompok, ya. Ada yang disebut dengan najis ainiyah, ada yang disebut dengan najis hukmiyah. Nah, najis ainiyah ini biasanya najis yang kelihatan. Kelihatan ada bentuknya. Misalnya, mohon maaf, di teras kita melihara ayam. Nah, ayam itu apa ya? Buang hajat. Nah, itu kan najisnya kelihatan. Nah, itu termasuk najis mutawasitoh, ya. Dan itu tergolong ke dalam najis ain yang kelihatan. Kalau misalnya najis itu sudah keinjek-injek gitu, nah udah nggak kelihatan merak, tapi dia masih ada baunya, masih tidak terlihat tapi masih ada baunya misalnya, maka dia menjadi najis hukmiyah. Walaupun tidak terlihat secara mata, tapi secara hukum dia masih ada najisnya,
maka dia masih tetap harus dibersihkan sampai hilang baunya. Ya, walaupun zatnya sudah tidak terlihat, tapi warna, bau, rasanya masih ada, maka dia tetap wajib harus dibersihkan. Ya, itu namanya najis hukmiyah. Ya, baik. Yang ketiga yaitu najis mughaladah atau najis yang berat. Apa aja? Segala perkara yang ada hubungannya dengan babi dan anjing, air liur anjing, kayak gitu ya. Misalnya, makanya orang Islam itu kalau bisa jangan memelihara anjing ya. Kalau dulu memang gitu, karena dulu itu fungsinya bukan buat di rumah anjingnya, tapi buat di kebun, buat jaga kebun ya. Kalau sekarang nggak perlu gitu. Kenapa? Karena sesuatu yang berhubungan dengan anjing ataupun babi itu adalah najis mughaladah ya. Bagaimana cara membersihkannya kalau misalnya kita kena jilatan anjing gitu kan, kena air liur anjing misalnya? Nah, maka cara membersihkannya adalah dengan cara dibasuh 7 kali dengan air yang salah satu basuhannya itu ada mengandung campuran tanah ya. Jadi misalnya kaki kita pas lagi main ke rumah teman kita yang non muslim, dia punya anjing, terus kita kejilat misalnya. Nah, maka kaki kita itu harus kita bersihkan dengan 7 basuhan air. 7 kali kita siram dengan air. Nah, salah satu siramannya itu airnya kita campur dengan tanah. Ya, kita campur dengan tanah. Kalau bisa mengambil tanah jangan yang paling atas ya. Jadi kita cari tanah, misalnya di depan rumahnya ada tanah, ada taman kecil gitu, ada tanahnya. Jangan yang paling atas. Kenapa? Karena yang paling atas dikhawatirkan bekas misalnya kucing gitu kan, kita nggak tahu gitu. Nah, maka tanah itu digali dulu sedikit, agak sedikit, mungkin sekitar beberapa senti ke dalam, baru diambil bagian dalamnya. Nah, itu baru dimasukkan ke dalam air. Misalnya airnya ditaruh di gayung, baru masukkan dalam air, baru disiram ke bagian yang terkena najisnya, seperti itu ya. Jadi ini toharoh dari najis ya, macam-macam najisnya dan juga cara mensucikannya. Oke. Nah, yang berikutnya yaitu toharoh dari hadas. Toharoh dari hadas apa aja? Hadas itu apa aja ya? Contohnya apa aja? Nah, insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jika sempat, maka kita akan melakukan pembelajaran dengan Google Meet ya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik, anak-anakku semuanya, untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Kalian bisa lihat lagi tugasnya di classroom ataupun yang lainnya sesuai dengan arahan nantinya. Terima kasih. Kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.